Shalom orang-orang muda, saya ucapkan selamat sore dan kiranya sore ini saudara juga enjoy dan menikmati tentang kasih Tuhan. Dan senang saat ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan singkat, dan saya akan membahas khusus tentang doa dengan iman. Di masa-masa pandemik ini bahwasannya kita memang harus banyak berdoa dengan iman. Artinya bahwa kita terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Seperti ini firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Teman-teman dan orang-orang muda, dan kita percaya bahwa saudara juga sering berdoa dan melakukan doa. Dan tentu sore hari ini saya ingin mengingatkan kembali, meneguhkan kembali tentang pengertian doa. Dan doa itu sendiri sebenarnya merupakan sarana yang Tuhan pakai. Kita bisa berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Komunikasi itu kita bisa menyembah dalam bentuk ucapan syukur. Dan komunikasi itu bisa dalam bentuk kita bisa memohon apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita minta sama Tuhan. Dan itulah sebenarnya doa itu memang sering dikenal memiliki pengertian sesuatu yang disampaikan. Tapi tentu doa itu harus dibarengi dengan iman, hati, dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara orang-orang muda, dan di sini apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat ini, tentu kita harus bisa memahami dalam konteksnya. Di sini juga dalam konteks doa untuk orang sakit supaya orang sakit itu bisa sembuh. Dan tentu pergumulan kita saat ini tidak semua mengalami sakit. Ada yang punya pergumulan tentang pekerjaan, ada yang punya pergumulan tentang sekolah, dan ada juga pergumulan tentang masa depan. Dan tentu siang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara supaya kita bisa mengerti betul-betul dan doa dengan iman ini seperti apa. Yang pertama di sini saya bagikan bahwa doa kita harus lahir dari iman, ya. Doa kita harus lahir dari iman. Dan karena kalau kita dikategorikan dan orang percaya doa dengan iman, dan doa itu memang harus lahir dari iman. Artinya iman di sini bahwa doa itu dan satu-satunya fokus kita itu hanya ditujukan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Kita menyampaikan pergumulan kita menyampaikan apapun yang ada sedang kita alami hari-hari ini, dan tentu kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Jadi di sini bahwa yang dimaksud doa yang lahir dari iman itu harus iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian di sini doa itu harus lahir dari iman. Artinya di sini bahwa iman yang sungguh-sungguh, bukan iman yang biasa-biasa. Memang kita sudah diselamatkan. Kita sudah punya iman. Oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tapi hari ini konteksnya kita berbicara tentang doa dengan iman ini. Dan artinya iman ini, dan kita akan bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan kita, bahwa kita ini perlu berdoa dengan iman. Dan iman yang dimaksudkan di sini adalah iman kepada Allah, maupun iman yang sungguh-sungguh, dan juga iman yang tidak ragu-ragu. Saudara pernah pada waktu berdoa tapi saudara ragu dan bimbang? Firman Tuhan jelas dalam Yakobus pasal 1 di sini ayatnya yang ke
17 dan mungkin lebih, ini ayat pasal 2 saja ya. Pasal 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ini saya akan bahas pada poin yang kedua. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah berhubungan dengan iman yang tidak ragu-ragu. Iman yang tidak ragu-ragu itu dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut dan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi di sini doa kita harus lahir dari iman itu, bukan iman yang ragu-ragu, bukan iman yang bimbang. Karena iman yang demikian, iman yang tidak mendatangkan kuasa Allah, tentu di sini tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Karena firman Tuhan jelas seperti ini. Jadi orang-orang muda, dan apa yang engkau sedang gumuli hari-hari ini? Apa yang engkau sedang cita-citakan hari-hari ini? Apa yang sedang engkau harapkan kepada Tuhan hari-hari ini? Dan engkau bisa demonstrasikan. Tentu di sini kita tidak hanya sekedar punya iman, tetapi kita harus ada action. Kita masuk poin yang kedua, ya. Poin yang kedua di sini bahwa iman itu memang harus disertai dengan perbuatan. Ya. Kalau iman tidak disertai dengan perbuatan, itu adalah iman yang pasif. Kita berharap tapi kita tidak melakukan apa-apa. Tapi kita bicara dalam konteks Yakobus ini bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya ketika kita beriman, kita berdoa, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Ada sesuatu yang kita kerjakan. Mungkin engkau masih sekolah, masih kuliah, itu yang engkau sedang kerjakan, engkau lakukan. Kalau engkau sudah bekerja, ada sesuatu yang engkau kerjakan, engkau mendapatkan hasil. Tapi pada waktu engkau sekolah, kuliah, mungkin prioritasmu untuk belajar, kelak nanti engkau lulus. Dan saudara, ini yang dimaksudkan bahwa iman disertai dengan perbuatan. Iman ini bicara sesuatu yang aktif, yang dikerjakan secara terus-menerus. Karena di sini, pada waktu kita berharap menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, bukan berarti bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian yang kita kerjakan. Saudara, kita harus belajar sungguh-sungguh di sini. Kalau bicara tentang tadi di dalam pasal yang kelima dikatakan begini, ayat yang ke-16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa sih itu yang dimaksud orang yang benar itu? Dan orang yang benar itu adalah orang yang hidupnya sesuai dengan kebenaran. Dan ya, dikatakan kita orang benar itu adalah kita ini adalah bagian orang-orang yang tidak mau hidup bercela. Dan firman Tuhan jelas kok, di muka bumi ini tidak ada orang yang benar. Dan semua berdosa. Tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Hanya oleh karena kita layak di hadapan Tuhan, oleh karena kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Sebenarnya kita tidak ada sesuatu yang benar. Tapi kita ketika diselamatkan bahwa kita sudah dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita punya iman, kita tentu hidup tidak mau bercelah. Ada sesuatu hal yang kita terus perbaiki. Kita jatuh dalam dosa, kita bertobat, perbaiki, dan diperbaiki secara terus-menerus. Orang-orang muda di sini contohnya, Elia pada waktu berdoa kepada Tuhan, minta supaya hujan jangan turun. Tuhan izinkan selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Memang ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, demonstrasi, supaya di orang Israel tahu, percaya bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Tapi ada waktunya dia berdoa supaya Tuhan menurunkan hujan, Tuhan mendengar doanya. Elia dikategorikan bahwa dia adalah orang yang benar. Bukan berarti dia tidak pernah salah. Dia pernah salah. Tapi hidupnya selalu dia menjauhi dari kecerobohan, menjauhi daripada kebercelaan. Tapi dia terus ingin selalu hidup benar, berusaha hidup menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara, doa Elisa juga pada waktu dia mendoakan seorang janda bersama dengan 2 anaknya yang dia dililit utang.
Kalau sampai dia tidak bisa membayar hutangnya, maka dua anaknya akan dijadikan budak oleh penagih hutang itu. Dia berharap kepada Tuhan. Pada waktu Elisa mendoakan, apa yang kamu punya? Seorang janda ini punya hanya sebuah guli-guli botol. Dan Elisa bilang, cari sebanyak-banyaknya. Pada waktu seorang janda bersama dengan anaknya ini mencari buli-buli, mencari botol, semua yang mujizat terjadi. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh seorang janda ini. Akhirnya seorang janda ini dengan minyak itu tadi dijual. Ada pekerjaan, ada satu action. Pada waktu dijual hasilnya untuk membayar hutang-hutang dan selebihnya, bisa untuk memenuhi kebutuhan dia bersama dengan dua anaknya. Jadi di sini dua hal penting yang kita pelajari buat orang-orang muda, bahwa doa dengan iman ini, yang pertama di sini harus doa itu lahir dari iman itu sendiri. Doa yang lahir dari iman di sini memang sumbernya itu adalah dari Tuhan, bukan untuk keinginan daging kita, tapi untuk kebutuhan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa dengan iman ini artinya iman yang sungguh-sungguh, dan kemudian iman yang tidak ragu dan bimbang. Yang kedua, iman yang disertai dengan perbuatan supaya nyata hasilnya. Jadi dua poin penting ini sore hari ini buat orang-orang muda kita bisa sharingkan, kita bisa berbagi, dan kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan percaya sepenuhnya ketika kita dan sungguh-sungguh dan mempraktekkan dua hal ini, engkau punya iman yang sungguh-sungguh yang lahir dari iman, doa yang lahir dari iman, dan engkau akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan kau punya iman yang disertai dengan perbuatan, kau akan melihat hasilnya secara luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa, Bapa yang baik, firman Tuhan yang singkat ini kiranya Tuhan Engkau terangi setiap hati pikiran kami. Memberkati anak-anak muda dimanapun berada. Sore hari ini hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun ke atas seluruh anak-anak-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan apapun yang menjadi pergumulan bagi anak-anak-Mu. Pada siang hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.